Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sungguh berbahagia pagi ini kita masih berkumpul merayakan iman bersama-sama dalam persekutuan dengan saudara seiman. Apapun pergumulan yang kita hadapi, kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Manusia hidup tidak pernah lepas dari masalah. Oleh karena itu sebagai pengikut Kristus kita harus selalu menjadi kuat dalam menghadapi segala masalah. Kita terus akan berhadapan dengan kemajuan teknologi, informasi dengan banyak manfaatnya. Tetapi juga kita tidak bisa lepas dari dampak negatifnya. Injil Lukas pasal 11 ayat 35, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan yang berbahagia, tetaplah hidup menjadi terang bagi semua orang. Yesus mau kita terus bercahaya baginya dengan terang dan berkenan padanya di saat apapun. Yesus mau kami bercahaya. Dengan terang
Kami mengucap syukur untuk hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur karena setiap kami diberkenan menghampiri Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama dengan saudara-saudari kami, menikmati dan merasakan anugerah kebaikan yang datangnya daripada Tuhan. Kami ingin memuji, meninggikan akan nama Tuhan. Kami ingin berdengar-dengaran dengan sabda-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami ingin serahkan ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita masuk di bulan November. Kita percaya kasih penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam setiap perjalanan hidup yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan bersama-sama bahwa kita sebagai bagian dari tubuh Kristus, maka satu dengan yang lain saling membutuhkan. Dengan kata lain, kita tidak bisa hidup sendiri dengan kemampuan dan kapasitas yang kita punya. Tetapi Tuhan menginginkan sebagai bagian dari tubuh Kristus kita harus bersinergi sehingga menjadikan tubuh Kristus yang sempurna lewat setiap talenta dan karunia yang kita miliki. Mari kita saling bersinergi, membangun relasi yang baik, saling merendahkan hati satu dengan yang lain, sehingga dalam kehidupan bergereja ataupun kehidupan berkeluarga, maka kita akan benar-benar merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita membangun persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara seiman yang lain. Selamat merayakan iman di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Seorang penulis bernama Madeleine L'Ingel berkata, sesekali ada baiknya semua hal yang kita andalkan direnggut dari kita. Kita akan dapat merasakan
apakah kita memang berdiri di atas batu yang kokoh atau justru pasir yang rapuh. Hidup ini seperti roda yang terus-menerus berputar. Tidak selamanya kita berada di atas dan mengalami kemudahan demi kemudahan. Ada pula saatnya kita berada di bawah dan harus merasakan kesulitan dan kepahitan. Tetaplah kuat menghadapi semua pergumulan ini. Karena kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan pada kita tiap hari, tiap jam, setiap saat. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Pujian tiap hari, tiap jam. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam hibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Sukara derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam. Diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Mahkuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari jemaat Tuhan yang berbahagia, seperti sebuah buku yang terbuka dapat dibaca siapa saja. Akankah orang melihat Kristus dalam hidup setiap orang percaya? Hidup kita adalah kitab yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Apakah mereka bisa melihat Kristus hidup di dalam kita? Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai kita berkata, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kita persiapkan hati kita dalam pemberitaan firman. Pujian, jelmakan Yesus dalammu. Penuh cemar antara
kami memancarkan kasih Kristus, sehingga setiap orang yang melihat hidup kami, mereka melihat Kristus yang tinggal di dalam hati kami. Oleh karena itu kami terus membutuhkan kebenaran firman-Mu yang memurnikan setiap hati kami, agar dalam perjalanan hidup yang Tuhan percayakan dan anugerahkan, lewat firman-Mu itu yang akan memperbaharui dari hari ke hari, sehingga kami menjadi serupa seperti Kristus. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun sidang jemaat-Mu yang mendengar. Kami bersama-sama dilawat lewat sabda-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kitab Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dianugerahkan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang satu terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan dengan benih kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa memahami di pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, di mana Rasul Paulus memberikan pengajaran agar jemaat di Roma memberikan persembahan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Pasti ada dasarnya mengapa Rasul Paulus menyampaikan hal itu, sehingga jemaat Roma memahami dan mengerti, lalu menghidupi firman yang
mereka dengar. Kita melihat di pasal-pasal sebelumnya, di pasal 12, bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia, anugerah yang datangnya daripada Tuhan. Bahwa keselamatan adalah pemberian daripada Tuhan dan bukan usaha manusia. Keselamatan karena Kristus yang rela mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus maka mendapatkan anugerah keselamatan. Bahkan tidak hanya itu, tetapi juga sebagian jemaat di Roma adalah bukan orang-orang Yahudi. Anugerah keselamatan adalah anugerah yang diberikan kepada bangsa pilihan, yaitu bangsa Yahudi. Lalu mereka diingatkan bahwa mereka itu seperti kayak tanaman dicangkokkan sehingga mendapatkan anugerah keselamatan di dalam Kristus. Yang semestinya mereka tidak mendapatkan bagian itu karena keselamatan itu tadinya hanya diberikan, dianugerahkan kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian orang-orang di luar Yahudi dicangkokkan di dalamnya sehingga mendapatkan juga anugerah keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Ketika mereka diingatkan bahwa keselamatan adalah anugerah yang datangnya daripada Tuhan. Dan setiap orang yang menerima anugerah keselamatan adalah mereka orang-orang yang tidak hanya sekedar menikmati anugerah itu secara pasif untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka yang mendapatkan anugerah keselamatan itu, mereka juga harus menyambut dengan antusias tentang anugerah yang Tuhan beri di dalam kehidupan setiap mereka. Lalu sambutan atau respon apa yang harus mereka lakukan sebagai bentuk rasa syukur yang telah mendapatkan anugerah keselamatan daripada Tuhan itu? Maka di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua di pasal 12 ini kemudian muncullah tulisan Rasul Paulus agar setiap kita memberikan persembahan kepada Allah, yaitu tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Tubuh yang kita punya, yang kita miliki diberikan kepada Tuhan sebagai satu persembahan yang hidup. Maksudnya adalah bahwa segala karya yang kita lakukan, seluruh aktivitas yang kita kerjakan di dalam hidup ini, maka kita persembahkan kepada Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Sehingga di kitab Kolose pasal 3 ayat 23 yang saya sudah bacakan di depan mengajarkan kepada kita secara sederhana, apapun juga yang kamu perbuat, karya yang kita lakukan, apakah di rumah, apakah di pekerjaan, apakah di masyarakat, atau dalam komunitas kita beribadah bersama-sama, maka ketika kita mengerjakan apapun dalam kehidupan ini, perbuatlah dengan segenap hati. Melakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita tahu bagaimana kalau kita memberi untuk Tuhan. Dan kita juga memahami
Apa yang kita lakukan kalau kita mengerjakan untuk manusia? Ketika didasari bahwa kita ingin mengerjakan untuk Tuhan, maka kita akan memberi yang terbaik karena setiap kita sudah mendapat yang terbaik di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan. Yang terbaik apa yang Bapak Ibu rasakan di dalam perjalanan hidup sampai hari ini? Yang jelas kita mendapat anugerah keselamatan itu sesuatu yang luar biasa. Tidak hanya sekedar mendapatkan anugerah keselamatan, tetapi juga dalam perjalanan hidup kita secara pribadi, kita mengakui benar ketika kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan mengasihi dan memelihara serta melindungi setiap langkah perjalanan hidup yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita. Ketika kita memberikan persembahan hidup kita, berarti kita sedang diajak bersama-sama untuk secara total. Itu bukan berarti harus jadi pendeta. Tetapi bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari. Lewat tutur kata kita, lewat sikap kita, lewat perilaku kita. Maka seperti pujian yang kita lantunkan, jelmakan Yesus di dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita berkarya maka orang melihat bahwa kasih Kristus memancar di dalam kehidupan setiap kita. Itulah persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga lewat kebenaran firman Tuhan yang terus kita renungkan di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi, akan membawa kita meskipun kita hidup di dalam dunia, tetapi firman Tuhan mengatakan jangan sampai kita menjadi serupa dengan dunia. Seringkali lingkungan akan mempengaruhi hidup kita. Kalau lingkungan itu memberi pengaruh kuat di dalam hidup yang kita tapaki. Tetapi kalau lingkungan kehidupan setiap pribadi kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, maka diri kita yang akan memberi pengaruh kuat terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena dengan firman yang menjadi asupan bagi kehidupan setiap kita, terus akan memperbaharui budi kita. Firman yang kita dengar, firman yang kita baca, firman yang kita renungkan, tidak hanya mempengaruhi cara berpikir kita, tetapi juga akan mempengaruhi sikap dan perilaku di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kita menghadapi kehidupan yang mungkin sulit, kehidupan yang mungkin berat yang sedang kita jalani. Tetapi ketika kita diteguhkan oleh firman di dalam kehidupan kita, maka firman itu yang akan terus menguatkan, bahkan memberi semangat serta pengharapan di dalam perjalanan hidup yang kita tapaki. Kita tidak menjadi lemah, tetapi justru kita menjadi semangat dan antusias karena kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Ketika mungkin kita sedang mengalami keterpurukan, lalu kita mendengar firman bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Maka itu menjadi kekuatan bagi setiap kita. Bahwa kita tidak sedang berjalan sendiri, tetapi ada Allah yang menyertai di dalam setiap hidup kita. Dan ketika kita terus diperbaharui di dalam kehidupan kita,
kita memiliki hubungan relasi yang baik antara kita dengan Allah, maka kita juga diingatkan kemudian di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Ketika relasi kita dengan Allah baik, maka harus diaplikasikan dan diwujudkan relasi kita dengan keluarga. Apakah keluarga kecil atau keluarga besar, di dalam bergereja bersama-sama harus juga menjadi baik. Kenapa? Karena itu bagian dari wujud iman kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa Tuhan menginginkan sebagai bentuk rasa syukur kita ingin memberikan persembahan hidup kita kepada Tuhan, lalu diaplikasikan, diwujudkan dengan membangun relasi yang baik atau hubungan yang baik dengan saudara-saudari seiman kita. Alkitab menjelaskan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi bahwa setiap kita ini adalah anggota sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Itu penting. Dan mengapa Allah atau lewat kebenaran firman Tuhan, lewat Rasul Paulus kita diingatkan bahwa kita adalah satu kesatuan sebagai tubuh Kristus, di mana masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, tetapi merupakan satu kesatuan, yaitu satu pemilik, yaitu Allah sendiri. Gambaran yang diberikan Rasul Paulus sebagai satu kesatuan tubuh Kristus di dalam tubuh manusia kita sangat gamblang, sangat jelas mengingatkan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Tangan bukan kaki, kaki bukan mata, dan seterusnya. Tetapi meskipun mereka punya fungsi sendiri-sendiri, tetapi mereka tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Mereka saling bersinergi satu dengan yang lain, bahkan secara otomatis. Kalau ada bagian tubuh yang merasa sakit, maka yang lain berusaha untuk menolong satu dengan yang lainnya. Satu sama lain saling membutuhkan. Mata hanya bisa digunakan untuk melihat, tetapi untuk mengambil sesuatu membutuhkan tangan. Tangan bisa mengambil sesuatu, tetapi kalau tempatnya tidak bisa dijangkau dengan tangan yang ia punya, ia membutuhkan kaki. Untuk bisa kenyang perut kita, maka dibutuhkan pekerjaan mulut yang mengunyah makanan untuk bisa kita telan dan diproses. Tetapi makanan itu tidak hanya mengenyangkan perut kita, tetapi sari makanan disuplaikan ke seluruh tubuh sehingga semua merasa terberkati di dalamnya. Demikian juga kita sebagai satu kesatuan daripada tubuh Kristus, meskipun kita anggotanya banyak, maka kita diingatkan bersama-sama bahwa kita ini bukan atau tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain. Kita membutuhkan pertolongan orang lain di dalam kehidupan kita, dan orang lain juga membutuhkan pertolongan yang datangnya daripada setiap kita pribadi lepas pribadi. Kalau kita membutuhkan pertolongan orang lain, maka jangan menjadi orang yang egonya tinggi, sehingga kemudian berkata, aku tidak membutuhkan orang lain. Meskipun sebenarnya kita sangat membutuhkan bantuan orang lain. Kita harus memiliki kerendahan hati
bahwa kita butuh orang lain dan kita perlu mengatakan itu sebagai bagian daripada tubuh Kristus. Sebaliknya orang yang mendapatkan atau mempunyai sesuatu yang lebih yang ia miliki, maka belajarlah untuk berbagi dan memberi. Karena satu saat kita pun membutuhkan bantuan daripada orang lain di dalam kehidupan setiap kita. Kalau pola pikir itu kita kembangkan di dalam kehidupan kita bergereja bersama-sama, maka relasi yang akan kita bangun menjadi satu relasi yang baik. Bahkan ketika memiliki relasi yang baik, sebelum mungkin kita mengucapkan sesuatu, orang sudah peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Sebelum orang lain menyampaikan isi hatinya, mereka paham, mereka mengerti, dan kemudian tidak berhenti paham dan mengerti, tetapi melakukan itu di dalam kehidupan bergereja bersama-sama. Mengapa Tuhan sengaja izinkan kita memiliki keberbedaan di dalam kehidupan bersama dan kita membutuhkan satu dengan yang lain? Mengapa Tuhan tidak memberikan kepada kita kesempurnaan, kemandirian di dalam kehidupan yang kita jalani? Bapak, Ibu, dan Saudara, yang pertama agar kita tidak menjadi sombong di dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua karena agar kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kehadiran orang lain yang menolong kita atau kita yang hadir menolong orang lain. Maka setiap orang akan merasakan bahwa Allah itu ada dan Allah itu hadir di dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita membutuhkan bantuan orang lain dan orang lain menolong kita, maka kita merasakan pemeliharaan Allah yang luar biasa lewat malaikat-malaikatnya yang lain yang Tuhan kirim untuk menolong setiap kita. Kita mengakui kemahakuasaan Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita lewat saudara-saudari kita yang mereka lakukan meskipun mungkin kecil dan sederhana. Demikian juga sebaliknya, ketika kita melakukan sesuatu dengan segenap hati kita kepada orang lain seperti untuk Tuhan, maka orang lain akan melihat kasih Bapa, kasih Allah yang memancar di dalam kehidupan kita sehingga setiap kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan tidak hanya berhenti kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Lebih daripada itu Tuhan punya tujuan yang lebih mulia. Kita menjadi rekan sekerja Allah. Allah menginginkan setiap kita juga untuk membagikan rahmat-Nya sehingga anugerah keselamatan itu tidak hanya menjadi milik kita, tetapi lewat apa yang kita lakukan, kita bagikan, kita kerjakan. Orang lain pun akhirnya merasakan dan menikmati kasih karunia Tuhan. Dan mereka menjadi percaya kepada Kristus lewat karya yang kita lakukan. Sehingga kemudian mengapa Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma agar mereka melakukan karunia-karunia yang mereka miliki, melayani satu dengan yang lainnya dengan keikhlasan, dengan kemurahan, dengan penuh sukacita. Karena di dalam jemaat Roma yang ada, dengan talenta dan karunia yang mereka miliki, mereka merasa bahwa mereka lebih dibandingkan dengan yang lain. Karunia yang mereka miliki, mereka menjadi berlomba dan bersaing bahwa merekalah yang paling hebat dan paling utama di dalam pengiringan mereka kepada Kristus. Padahal firman Tuhan mengatakan dan mengingatkan
kepada setiap kita dan sekaligus juga mengingatkan jemaat yang berada di Roma termasuk setiap kita di pagi hari ini. Di dalam Tuhan, semua memiliki kedudukan yang sama. Karunia yang Tuhan beri adalah untuk kita kerjakan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk saling menonjolkan satu lebih baik daripada yang lain, tetapi bagaimana mereka saling melengkapi. Ketika mereka mengerjakannya, melakukannya, maka diingatkan bahwa agar mereka melakukannya dengan ikhlas. Karena itu semata-mata datangnya daripada Tuhan dan dikembalikan kepada Tuhan sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu sebagai satu korban persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, sebagai rasa syukur kita, maka mari kita mengerjakan setiap karunia yang ada yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita dengan penuh rasa sukacita di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan ketika setiap kita mengerjakan, mengambil bagian dalam pelayanan kita, melakukannya dengan ikhlas, dengan penuh rasa sukacita, karena itu semata-mata adalah kemurahan yang Tuhan beri, yang memimpin setiap kehidupan yang kita lakukan. Maka kita diingatkan agar kita melakukannya dengan rajin, terus menerus di dalam kehidupan setiap kita. Jadi dengan kata lain, ketika kita hendak memberikan korban persembahan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi sebagai bentuk rasa syukur kita, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membangun hubungan relasi yang baik, saling bersinergi lewat apa yang kita punya, karunia dan talenta yang Tuhan beri atas kehidupan kita dengan penuh sukacita, dengan rasa syukur, dengan keikhlasan hati. Sehingga apa yang kita kerjakan tidak hanya sekedar mendatangkan berkat bagi orang-orang di sekitar kita, tetapi saya juga percaya itu akan mendatangkan berkat bagi Bapak Ibu Saudara secara pribadi. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah berpiutang kepada umat-Nya. Bukan berarti ketika kita sedang melakukan sesuatu yang baik, lalu kita sedang memiutangi Tuhan dan kita hendak mendapatkan kembali apa yang sedang kita tabur di dalam kehidupan ini. Tetapi ketika kita melakukan dengan keikhlasan, dengan kesungguhan hati sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Meskipun kita tidak berpengharapan bahwa akan ada sesuatu yang kembali di dalam kehidupan setiap kita. Karena kita sudah mendapatkan banyak berkat, kasih karunia yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita, yang tidak bisa diukur dengan apa yang kita keluarkan, yang kita berikan kepada Tuhan lewat sesama. Tetapi ketika kita melakukan dengan ketulusan dan kerelaan, kita mengerjakannya dengan rajin dan tekun dalam situasi dan kondisi apapun dalam kehidupan ini, pemeliharaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan setiap kita. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu merasa bahwa keselamatan adalah anugerah yang luar biasa yang Bapak Ibu peroleh karena beriman kepada Tuhan, dan Bapak Ibu ingin mengucap syukur kepada Tuhan di dalam hidup ini, maka mari persembahkanlah hidup kita
sebagai persembahan yang hidup. Dalam karya-karya yang kita lakukan, biarlah itu hanya untuk kepujian dan hormat bagi nama Tuhan. Apakah pekerjaan-pekerjaan yang kecil dan sederhana, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang besar dan menguras pikiran serta tenaga kita. Mari kita kerjakan dengan penuh rasa syukur, dengan penuh sukacita, karena kita tahu apa yang kita beri kepada Tuhan belum sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan yang kita alami. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk sabda kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kalau kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, dan sebagai rasa syukur kami ingin memberikan persembahan kepada Tuhan, maka Tuhan mengajarkan kepada kami, agar lewat kehidupan yang kami jalani, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah keluarga, mampukan kami menyadari bahwa kami adalah bagian dari tubuh Kristus. Kami harus bersinergi satu dengan yang lain kalau ingin merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Lewat karya yang kami lakukan, kami mengerjakannya bukan kami merasa dibutuhkan dan diperlukan, tetapi karena kami mengucap syukur atas setiap anugerah yang Tuhan beri, sehingga kami mengerjakannya dengan penuh sukacita, dengan keikhlasan, bahkan dengan kerajinan yang terus-menerus kami ingin kerjakan dalam situasi dan kondisi apapun, karena kami tahu ketika kami mempersembahkan kepada Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kami, maka sebenarnya tidak sebanding dengan berkat, kasih, kemurahan, pemeliharaan, perlindungan, bahkan anugerah keselamatan yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, jadikan kami murid-murid-Mu menjadi umat yang bukan pasif, tetapi aktif bekerja dan bergerak bersama-sama sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, sehingga dengan kami saling melengkapi satu dengan yang lain, menguatkan, meneguhkan, maka tubuh Kristus akan menjadi sempurna di dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan kasih-Mu, agar kami disanggupkan melakukan akan kebenaran firman-Mu. Talenta dan karunia yang Tuhan beri kepada kami, mampukan untuk kami mempersembahkan kepada Tuhan yang telah memberi dan menganugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mengucap syukur untuk sabda-Mu pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu, jemaat kasih Tuhan yang berbahagia. Kini saatnya kita akan memberi persembahan-persembahan yang sudah kita persiapkan. Saya membaca dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12, nats yang akan menuntun kita dalam persembahan syukur ini. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saya menjemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan. Dalam setiap langkah hidup kami sampai saat ini, semua itu hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dalam berbagai macam pergumulan hidup kami percaya dan kami terus rasakan bahwa tangan kuasa dan berkat Tuhan senantiasa hadir, senantiasa menopang, senantiasa menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan saat ini kami datang dengan membawa persembahan-persembahan kami. Tuhan, ampuni kami. Berkatilah persembahan-persembahan kami, layakkanlah, biarlah layak di hadirat-Mu ya Tuhan. Jadikanlah sebagai bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kerajaan Allah di tempat di mana kami melayani. Biarlah menjadi berkat bagi sesama dan juga bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap tangan yang memberi, berkati setiap hati yang berkerinduan dan terus untuk memberi. Di dalamnya kuasa, berkat dan pertolongan Tuhan senantiasa menyertai, memberkati dalam setiap langkah kehidupan, dalam setiap pergumulan hidup keluarga. Tuhan, inilah ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, persembahan yang hidup. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Persembahan akan kita berikan nanti setelah kita meninggalkan, sama dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita adalah gereja, dan gereja itulah kita. Dengan berbagai macam pergumulan, dengan berbagai macam keunikan, dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam perbedaan. Tapi itulah keindahan. Kita akan memujikan pujian ini, serikat persaudaraan. Serikat, kadang kita mendengar istilah sarekat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya perkumpulan atau pergabungan. Gabungan orang-orang, perhimpunan orang-orang. Sarekat atau sarikat persaudaraan. Gabungan orang-orang yang bersaudara. Saudara itu satu darah. Oh, kita tidak satu darah loh. Dah, satu darah di dalam Tuhan. Kita saudara di dalam Tuhan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan. Kita terus dimampukan untuk menyempurnakan karena memang kita datang dengan berbagai macam perbedaan. Marilah kita terus bersama-sama sebagai keluarga Allah untuk melayani Tuhan di gereja ini, di gereja kita dan juga dalam kehidupan kita setiap hari bermasyarakat dan bernegara. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera
Kami mengucap syukur sepanjang 1 pekan ini Tuhan mengasihi kami. Pemeliharaan Tuhan luar biasa atas kehidupan setiap kami. Bersama dengan keluarga kecil yang Tuhan anugerahkan, demikian juga keluarga besar jemaat GKMI Bangsri. Kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah rasa syukur yang kami haturkan kepada Tuhan, kami juga ingin menopang saudara-saudari kami yang Tuhan izinkan mengalami pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan ini. Sebagai bagian dari tubuh Kristus, kami merindukan saudara-saudari kami boleh mengalami kelegaan, sukacita, pertolongan yang daripada Tuhan turun mengalir atas setiap anak-anak-Mu. Mereka yang Tuhan izinkan bergumul dengan perekonomian, dengan rumah tangga, dengan pekerjaan, bahkan juga dengan sakit penyakit. Di dalam masa pemulihan, kami terus menyerahkan setiap saudara-saudari kami ke dalam tangan kasih-Mu. Saudara-saudara kami yang berseru-seru memohon uluran tangan Tuhan, kami sebagai bagian dari tubuh Kristus juga memohon belas kasihan Tuhan, melawat, memberi kelegaan dan sukacita kepada saudara-saudari kami. Demikian juga dalam kehidupan bergereja bersama-sama di tempat ini, kami ingin menyerahkan setiap kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami membawa rancangan-rancangan kami ke dalam tangan anugerah Tuhan. Tuhan yang akan menolong kami dan memberi hikmat kepada setiap kami, sehingga kami dimampukan mengerjakannya seperti yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki atas kehidupan kami bergereja bersama-sama di tempat ini. Kami menyerahkan untuk persiapan di masa raya Natal, persiapan untuk bulan keluarga, di mana kami akan mengadakan kemah keluarga di bulan Juli 2023. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai dan mencukupkan segala yang menjadi kebutuhan, program-program yang hendak kami lakukan bersama-sama. Demikian juga Tuhan mempersiapkan hati rekan-rekan yang akan mengambil bagian pelayanan di 3 tahun ke depan, baik sebagai penatua maupun diaken, maupun komisi-komisi yang akan melengkapi, biarlah boleh bergandengan tangan bekerja sama, nama Tuhan dipermuliakan, dan lewat pelayanan yang Tuhan percayakan, sungguh boleh menjadi berkat tidak hanya bagi sidang jemaat di tempat ini, tetapi dimanapun Tuhan kehendaki. Kami menyerahkan akan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tiada hentinya kami mempercayakan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami sangat percaya akan otoritas Tuhan atas negeri kami. Tuhan memberikan kedamaian, ketenteraman, keamanan, perekonomian yang baik, sehingga setiap penduduk yang tinggal di negeri ini boleh merasakan akan kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup mereka. Dan ketika mereka menikmati setiap berkat-berkat Tuhan, mampukan di dalam hati yang paling dalam untuk mereka mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberi sebagai sumber berkat di dalam kehidupan mereka. Dan mereka rindu untuk mencari dan terus mencari sampai mendapatkan kepada Tuhan yang menjadi sumber kehidupan di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Demikian juga bagi kota di mana kami tinggal. Kami terus ingin menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Mampukan kami boleh berkontribusi mendatangkan damai sejahtera bagi kota ini, baik lewat pekerjaan yang Tuhan percayakan, lewat hubungan-hubungan sosial yang kami lakukan, demikian juga lewat pelayanan-pelayanan yang kami persembahkan kepada Tuhan.
agar kota ini sungguh dilawat dan diberkati oleh Tuhan, bahkan diselamatkan. Mereka boleh mengenal akan cinta kasih Tuhan, dan mereka juga mendapatkan anugerah keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Kami menyerahkan sinode kami, agar kami terus dapat bersinergi di antara GGKMI, demikian juga untuk pembangunan gedung sinode ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan punya rancangan yang terbaik atas sinode kami, di mana kami bernaung di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami juga ingin serahkan setiap kami yang hadir di pagi hari ini, yang bersama-sama beribadah di dalam Engkau. Kami menyerahkan satu persatu ke dalam tangan kasih-Mu. Mereka yang letih lesu berbeban berat, mereka akan mendapatkan kelegaan yang datangnya daripada Tuhan. Mereka yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan yang akan menjamah anak-Mu sehingga akan mengalami kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Mereka yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan secara pribadi di dalam perjalanan hidup yang Tuhan percayakan, kami percaya sapaan Tuhan, lawatan-Mu yang akan menguatkan dan meneguhkan, bahkan memberi jalan keluar yang terbaik bagi hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami dengan segala keberadaan kami ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami sungguh percaya rancangan yang Tuhan buat baik bagi setiap kami pribadi maupun dalam kehidupan kami bergereja adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan doa-doa syafaat kami pagi hari ini. Amin. Saya undang Bapak Ibu Kanti berdiri. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Amin. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami akan meninggalkan rumah-Mu dan kami kembali kepada aktivitas kami sepanjang pekan ini. Kami mohon berkat yang datangnya daripada Tuhan menyertai setiap perjalanan hidup kami pribadi lepas pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai perjalanan hidup saudara sekarang sampai Maranatha. Amin.